Semua berbicara tentang kasih Tuhan. Semua berbicara Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tapi tidak ada buktinya Tuhan itu kasih buat saya. Tapi Yesus, dia mati buat saya. Menebus dosa saya dan saudara. Itu bukti kasih itu oleh perbuatan. Kalau kasih tanpa perbuatan, itu gombal, saudara. Yesus Kristus itulah puncak keselamatan, karena di dalam salibnya itu dia menyelamatkan ke belakang dan dia menyelamatkan ke depan. Hanya Kristen yang punya konsep penebusan dan punya juru selamat, sedangkan agama lain tidak punya juru selamat sama sekali. Saya yakin begini, barang yang terlalu mudah dijanjikan. Pinjol gampang nggak persyaratannya? Gampang sekali. Gampang kan? KTP kan? Selesai kan? Berarti salah kan? Pinjol kebanyakan semuanya pembohongan, penipuan, betul? Ya, betul. Pada akhirnya adalah pemerasan orang. Betul. Kita dijanjikan Kristen. Yang penting percaya Yesus selamat, whatever it takes, apapun dosamu terhapuskan. Sang Logos, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia mengambil natur manusia. Sehingga di dalam kemanusiaannya dia dibunuh, mati di atas kayu salib. Mengapa dibunuh, mati di atas kayu salib? Untuk menjadi penanggung dosa-dosa manusia. Gampang nggak? Terlalu gampang. Terlalu gampang. Tidak ada syarat. Tidak ada syarat apapun. Berarti bisa divalidasi tidak apakah benar atau tidak. Validasinya rendah, sulit. Ya. Sulit untuk divalidasi. Sampai kita meninggal. Kalau saat kita di pintu akhirat, ternyata nih Tuhannya bukan Yesus. Habis nggak kita? Betul. Habis nggak kita? Betul. Ada yang menghakimi di akhirat. Yang menghakimi sudah tahu Tuhan itu siapa. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita sudah tidak punya waktu lagi ketika kita di depan pintu akhirat. Kita salah sebut nama Tuhan, nama Allah kita salah sebut. Habis, langsung neraka. Tuhan saja salah namanya, apalagi perbuatan kamu. Barang yang terlalu gampang itu harus dipertanyakan kenapa dia gampang. Kalau dia gampang dan tidak ada usaha harus dilakukan setelahnya, harus kamu cek dan validasi sedalam-dalamnya. Betul atau tidak? Kalau tidak betul, cepat-cepat perbaiki. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Yang harus kita siapkan adalah seawal mungkin sebelum kita meninggal, paling tidak kita tahu Tuhan kita siapa, kita tahu iman kita apa, kita tahu kita bisa hidup dengan baik. Paling nggak kita mengusahakan sekuat tenaga. Hidup tuh jauhi dosa. Jadi saat kita meninggal, kita dihadapkan dengan akhir, kita dihadapkan dengan penghakiman itu, kita bisa tanggung jawab. Tuhan kita bisa sebutkan dengan betul. Allah satu-satunya, Tuhan absolut. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita lewat sisi tahap satu, kita pasti dapat akhirat. Cuma setelah itu tidak selesai. Iman saja tanpa ada perbuatan itu fana. Iman tanpa perbuatan itu sama dengan tidak ada apa-apanya. Itu adalah tulis di Alkitab. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman kalian lewat, kalian percaya dengan Allah. Setelah itu kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, dan seperti hanya di Islam baru diberitahu. Saya baru tahu saat saya di Islam bahwa yang akan mengaku tentang dosa-dosamu adalah semua anggota tubuh kita. Betul. Sedangkan agama lain tidak punya juru selamat sama sekali. Masing-masing berjuang sendiri untuk keselamatan mereka. Berusaha, kerja keras, melakukan perbuatan baik demi keselamatan mereka sendiri, yang belum tentu setelah berbuat baik pun mereka yakin akan keselamatan mereka. Mereka yang akan memvalidasi, mereka yang akan memberitahu. Jadi kamu tidak ada niatmu, tidak ada apa, tidak ada yang bisa disembunyikan. Sudah ada CCTV-nya soalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Mereka, dirimu sendiri yang akan mengaku. Semua anggota tubuhmu akan mengaku apa yang pernah mereka lakukan. Itu ada timbangannya. Nah, Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. sekarang timbangan ini kalau terlalu berat, kamu akan dimasukkan kepada api pencucian. Semakin berat, apimu akan semakin berat juga. Ya. Setelah kamu bersih, dicuci sampai murni, barulah kamu bisa masuk ke akhirat karena kamu percaya dengan Allah. Itulah kenapa Allah Maha Pengasih. Walaupun kita berdosa, tapi kita bertanggungjawabkan akan tetap diberikan jalannya. Tapi barang ini bisa kita hindari dengan kamu menyatakan kamu benar-benar melaksanakan semua kewajibanmu kepada Allah. Itu akan dipahami, diseimbangkan sampai jika itu melebihi, kamu tidak perlu melewati api pencucian. Barang siapa berat timbangan amalnya, timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang masuk surga. Asalkan dosa kamu dan perbuatan betul kamu, perbuatan baikmu itu jauh lebih banyak, pahala kamu jauh lebih banyak. Seperti hal sholat dan lain-lain, dan semua kewajiban kita sebagai orang umat muslim kita jalani dengan baik, kita bisa menyeimbangkan itu. Itulah kasihnya Allah. Allah memberikan kita banyak cara, dan banyak sekali kan. Dan cara untuk melipat gandakan pahala-pahala kita untuk bisa menyeimbangkan dosa kita banyak. Hanya perlu pertanyaannya, kamu mau usahakan atau tidak. Itulah baru penjelasan yang lengkap. Begitu.